Assalamualaikum teman-teman. KKN Mandiri kita kali ini sudah memasuki siklus ketiga, di mana siklus ketiga ini berfokus mengenai kegiatan kewirausahaan di tengah pandemi dengan sasaran 2 UMKM di Desa Rengas Dengklok Utara. Sasaran yang pertama ada Ibu Siti Masito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin perkenalkan diri. Nama saya Latifah Nabila. Saya dari Tim Silwangi sedang melakukan KKN Mandiri Ibu di domisili masing-masing. Ya. Nah, kali ini saya ingin tanya-tanya kepada Ibu seputar dampak pandemi ini untuk UMKM Bu. Ya, Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siti Masito. Ibu Siti Masito. Ibu sudah berdagang sejak kapan Ibu? Tahun 2005. Tahun 2005. Iya. Sudah sangat lama ya Bu. Ya, Nah, sudah kita ketahui bersama ya Bu, selama kurang lebih 2 tahun ini kita ada di masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, tidak hanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan saja ya Bu, tapi Iya. juga di semua sektor. iya, Terutama sektor ekonomi termasuk UMKM. iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana dampak pandemi ini terhadap UMKM, khususnya Ibu sebagai pedagang? Ya, dagangan ya biasa. Itu pembelinya kurang gitu. Oh, daya pembelinya kurang. Biasanya misalkan 10 jadi 5 gitu, setengahnya lah. Sekarang mah ya, Sangat berdampak ya Bu. iya. Apalagi kan di sektor pendidikan pun dirumahkan, Iya. di-online-kan. Dan itu juga sangat berdampak terhadap UMKM. Iya, sama-sama. Soalnya yang biasa berdagang di sekolah juga kan jadi nggak bisa berdagang. Ya. Iya kan, kalau yang jasa ekonomi juga sama, semuanya dampaknya itulah Ya. merosot gitu. Dan untuk penghasilan pun mengalami penurunan ya Bu. Ya pasti itu. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan agar berjualan Ibu ini masih tetap berjalan meskipun sedikit mengalami penurunan? Ya biasa aja gini ya, kalau misalkan ekonomi lagi merendah, kita juga kan mengatur keuangan ya, perbelanjaan segalanya, jadi disituasikan dengan keperluan yang itu pokok lah gitu. Misalkan nggak beli apa-apa, cukup bisa makan buat biaya sekolah anak-anak, diirit-irit gitu. Itu Bu. Jadi gunakan hasil penjualan ini dengan hal-hal yang pokok ya Bu. Ya, iya. Dan ada nggak yang tadinya Ibu jualan sekarang tidak lagi jualan, misalnya apa gitu Bu? Enggak, tetap masih berjalan jualan gitu, walaupun sedikit menurun gitu, yang penting ada gitu. Jadi itu begini ya, kalau jualan misalkan kita kurang sepi lah gitu ya, ya biarin lah daripada di rumah gitu. Saya minta ke pemerintah, orang yang dagang kecil-kecilan jangan dilarang, kasihan ya buat anak-anak sekolah, buat itu kan, walaupun online sekolah ya kan butuh kuota. Nah itulah. Sebelumnya Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sekitar kalau tidak salah di angka 2.400.000 pernah dapat bantuan itu? Pernah sekali aja. Sekali saja. Itu juga banyak potongan gitu. Dipotong masih Ya, dipotong. masih dipotong juga, operasi soalnya. Biaya operasi. Operasi. Kalau Ibu kalau berdagang ini berjualannya hanya secara konvensional ya Bu, tidak Iya. menggunakan digital marketing. Tidak. Ibu kan berjualan secara konvensional saja. Ya. Nah, saya ingin membantu Ibu
agar ibu bisa berjualan secara digital marketing. Nanti saya ajarkan mengenai cara membuat pamflet ataupun gambar-gambar agar nantinya ibu bisa share kepada yang lain mengenai usaha ibu ini sendiri. Dan nanti kita menggunakan Canva ya Bu dalam membuat konten pamfletnya. Dan nanti saya akan ajarkan ibu dari awal sampai akhir ya Bu. Tidak apa-apa ya Bu? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu yang kedua ada Teh Santi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ranti Menakila, saya dari IKIP Siliwangi sedang melakukan KKN Mandiri Teh. Dan kali ini saya datang ke Teteh, silaturahmi ke Teteh, ingin tanya-tanya seputar dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Nah, sudah sebelumnya dengan Teh siapa? Dengan Teteh Santi. Dengan Teh Santi. Teh Santi sudah kita ketahui bersama ya Teh, kurang lebih 2 tahun ini kita dilanda pandemi COVID-19, di mana dampak pandemi ini tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga di sebuah sektor, salah satunya sektor ekonomi, termasuk di dalamnya sektor UMKM. Nah, yang ingin saya tanyakan Teh, Teteh sudah lama berjualan seblak sejak kapan ya Teh? Kurang lebih sudah jualan seblak itu 5 bulan terakhir ini. 5 bulan terakhir ini Teh. Berarti selama pandemi Teteh berjualan seblak. Iya, betul. Kenapa Teteh berjualan seblak di saat pandemi COVID-19 ini, sedangkan sudah kita ketahui ya, dampak pandemi ini sangat berdampak untuk UMKM. Iya, karena saya sebelumnya kan saya bekerja di toko. Akan tetapi bos saya itu mengurangi jumlah karyawannya, sehingga saya terpaksa berjualan di rumah, yaitu ya jualan seblak ini. Oh, jadi Teteh sebelumnya itu bekerja di sebuah toko, lalu karena dampak pandemi ini terjadi pengurangan pegawai atau karyawan dari salah satunya Teteh. Iya. Dan untuk menyambung hidup ya Teteh berjualan seblak di rumah ya Teh. Betul. Nah, sebelumnya ada gak sih, Teteh kan baru jualan seblak selama pandemi ini. Nah, gimana tuh Teh, daya belinya, daya penghasilannya seperti apa Teh? Ya, kurang lebih sih setiap harinya saya bisa menghasilkan 50 sampai 100 ribu lah dari penjualan sehari. Oh, sehari ya. Nah, Teteh jualan seblak kan di rumah ya, berarti secara konvensional, tidak dilakukan dengan digital marketing ya Teh? Iya, betul. Kenapa Teteh tidak melakukan penjualan secara daring, secara marketing gitu? Karena saya tidak tahu cara jualan online itu bagaimana gitu. Jadi ya sudah, saya berjualan di rumah saja gitu. Kalau gitu, saya ingin memberikan edukasi kepada Teteh mengenai sistem digital marketing ya Teh. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat konten pemasaran, misalnya membuat pamflet, membuat video mengenai usaha Teteh. Nanti saya ajarkan melalui media Canva Teh. Oh, jadi nanti dipasarkannya online gitu? Ya, nanti setelah Teteh membuat konten tersebut, Teteh bisa sharekan ke media sosial yang Teteh punya, mau ke WhatsApp, Instagram, ataupun apapun. Nanti pun saya akan membantu Teteh dalam memasarkan. Nanti akan saya bantu pasarkan di media sosial yang saya punya ya Teh. Dan terima kasih ya Teh atas waktunya, kesempatannya yang telah diberikan. Semoga usaha Teteh lancar-lancar terus ya Teh. Amin.
terima kasih ya Iya, Mbak. nanti setelah ini kita belajar ya Teh, belajar mengenai pembuatan pamflet dan konten lainnya Teh. Baik ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak sebelumnya sudah bantu. Saya juga nanti akan belajar lebih giat lagi untuk bagaimana cara memasarkan marketing online supaya usaha saya juga laris. Iya, Mbak, terima kasih Iya. ya Mbak. Nah, ini dia produk hasil kegiatan edukasi mengenai sistem digitalisasi dengan pembuatan pamflet yang nantinya akan disebarluaskan di media sosial.